Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya kakak berharap kalian semua kabar baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita mau masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Engkau sudah memberkati dan menjaga kami. Saat ini Bapa, kami ingin memuji nama-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya beribadah dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, tetap semangat, kita memuji Tuhan lagi dari kidung pujian yang berjudul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk membaca dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman-Mu selalu menjadi pelita di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab dibawakan oleh Kak Nelly. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Yosua pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah
berlaku ramah terhadapmu. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Beta, kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan kidung pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, pelayanan cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Beta. Wah, selamat pagi. Wah, atau semangat pagi. Wah, Kakak Beta harap kalian nyahut ya. Jangan cuman pegang HP bilang, semangat pagi, pagi Kak Beta gitu sambil baring. Oh, ketahuan Kakak Beta kalian malas. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak Tuhan boleh bangun dengan sehat, dengan kuat untuk ikut sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami mau dengar cerita firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh mendengarkan, bahkan boleh menjadi orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, supaya mereka walaupun dalam keadaan sakit, mereka tetap semangat untuk dengar cerita firman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini kalau adik-adik sembahyang, adik-adik bakal ikut perjamuan kudus. Tapi kalau adik-adik sembahyang di rumah juga, adik-adik tetap ikut perjamuan kudus ya nanti. Nah, adik-adik, Kakak Beta punya cerita nih. Ada seorang anak kecil. Dia keren, dia gagah, dia cantik, cakep gitu. Dia usianya 9 tahun. Namanya Raya. Suatu hari Raya tinggal sendiri di rumah. Karena mama papahnya pergi. Sebelum pergi, mama papahnya bilang, Raya, kalau ada yang ketok rumah, jangan bukakan ya, kata mama papahnya. Oh iya, terus Raya diam kan, dia duduk di pinggir. Oh iya, kata mama papa, gak boleh bukain pintu ya, katanya gitu. Tiba-tiba, udah mulai sore, ada yang ketuk. Harinya hujan, gelap, ada petir, ada yang ketuk lagi. Tok 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 tok. Rayanya takut sekali. Kenapa?
udah mati lampu, udah harinya hujan, udah ada petir, ada yang ketok, tok 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 tok. Siapa ini, kata Raya. Udah kata mamanya kan, Raya, kata mama papanya, kalau ada yang ketok pintu jangan buka ya, kata gitu. Sebelum papa mami pergi. Terus saya pikir, Tuhan gimana ini? Harinya jelek, mati lampu, tapi ada orang yang ketok rumah. Pasti dia lagi kesusahan, kata Raya. Sampai 3 kali orang yang ngetok. Rayanya mikir keras, terus dia bilang, pokoknya Tuhan Yesus bantu Raya mau tolong orang ini, katanya. Akhirnya Raya buka pintu, cekrek bunyinya. Wah, benar adik-adik, ada tamu namanya Bapak Tony. Dia datang ke rumah Raya karena melihat sepertinya ada orang di rumah Raya. Dia kedinginan, dia kelaparan, dia bingung cari arah. Karena harinya hujan, dia nggak ada tempat singgah. Jadi dia mau nggak mau harus ngetok rumah Raya. Terus ya, permisi dek, kata bapak itu. Boleh nggak bapak masuk ke rumah dek? Bapak kedinginan, bapak kelaparan, kata bapak Tony. Kira-kira Raya bolehin nggak? Bolehin dong, Raya kan berdoa tadi. Dia bilang, kasihan bapak ini, katanya. Jadi Raya bukakan pintunya, Raya persilahkan masuk, Raya ajak makan sama-sama. Nah, gak lama habis Raya persilahkan masuk, ada mama papahnya datang. Untung yang datang Bapak Tony orangnya baik, gak ada niat jahat. Akhirnya Raya kasih makan, Raya buatkan teh biar gak kedinginan. Setelah itu Bapak Tony-nya pulang. 2 minggu kemudian Raya pergi sekolah. Pas Raya sudah mau pulang, loh kata Raya, kok mama papa gak ada yang jemput, katanya. Aku kan gak tahu jalan pulang, kata Raya. Gimana ya? Ya udahlah, kata Raya. Daripada aku sendiri di sekolah kan gak ada orang, aku pergi aja. Dia pergi adik-adik, dia pulang pelan-pelan. Tapi dia bingung, aku harus belok kiri atau belok kanan. Lagi dia duduk, diam. Ada bapak-bapak yang datang. Bapak siapa ya kira-kira? Bapak Tony adik-adik, dia yang tolongin Raya. Ternyata Bapak Tony tadi membantu Raya, mengantarkan Raya pulang ke rumahnya. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini juga menceritakan tentang Rahab. Rahab itu siapa? Rahab adalah seorang perempuan yang berani. Dia bijaksana. Ketika orang-orang Israel diutus oleh Yosua menyelidiki kota Yeriko itu gimana sih, kayak gitu. Mereka singgah di rumah Rahab karena mereka nggak tahu. Rahab yang tolong, Rahab yang sembunyikan, Rahab yang bantu mereka di dalam bahaya, Rahab yang menolong mereka. Karena Rahab berpikir bahwa mereka orang yang baik, orang yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Rahab membantu. Dan akhirnya apa? Rahab dikasih berkat. Rahab enggak mendapat kecelakaan yang dirasakan oleh orang-orang di Yeriko. Adik-adik, hari ini kita belajar dari pengalaman Raya dan pengalaman Rahab. Kita belajar tentang orang yang bijaksana. Walaupun kecil, si Raya ataupun si Rahab, seorang yang dewasa, mereka sama-sama bijaksana. Karena apa? Karena mereka bisa menentukan pilihan. Mereka bisa milih nih,
mana yang baik, mana yang tidak. Di saat situasi-situasi yang nggak mendukung. Nah, kita juga pasti pernah mengalami peristiwa kaya raya, takut sekali menolong orang. Atau situasinya beda lagi nih, ceritanya beda lagi. Tapi cara menghadapinya harus tetap sama. Adik-adik harus berdoa, harus minta hikmat sama Tuhan sehingga adik-adik boleh beroleh hati yang bijaksana, bisa menentukan pilihannya. Misalnya caranya gimana? Baca Alkitab, cari tahu kehendak Tuhan dan mohon tuntunan dari Tuhan. Baik itu dalam tingkah laku adik-adik atau dalam perkataan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tidak usah ikutin kakak Beta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui cerita raya. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang beroleh hikmat dari Tuhan. Supaya kami boleh memilih pilihan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu kami untuk boleh menjadi anak-anak yang membanggakan, bukan hanya buat orang tua kami, tapi juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh belajar dengan rajin, dengan tekun, dengan kesehatan dari Tuhan, untuk boleh beroleh tuntunan dari Tuhan. Dan saat ini ketika kami lipat tangan ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah, supaya setiap keputusan, setiap pilihan yang mereka ambil sama seperti pilihan raya, mereka boleh mengambil pilihan yang bijaksana, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami melalui keberadaan mereka. Buat janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang sakit di rumah atau di rumah sakit, kami mohon Tuhan menemani mereka, memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit melalui obat-obatan, melalui orang-orang yang merawat mereka dan melalui para medis, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama mereka di setiap musim kehidupan mereka. Begitu juga buat pelayanan kami sekolah hari Minggu, Engkau menyertai, Engkau memberkati setiap yang bertugas, siapapun itu tanpa terkecuali kami yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk boleh memberikan yang terbaik sepanjang kehidupan kami, melalui kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan untuk anak-anak dan adik-adik di rumah. Tuhan sertai setiap pelayanan, setiap tugas dan tanggung jawab kami, dan setiap program kerja kami. Begitu juga Tuhan Yesus buat anak-anak kami, bahkan orang tua kami, buat saudara kami di rumah, mereka yang bekerja berusaha buat kami, mendidik kami, menemani kami, mengajari kami. Kami mohon hikmat tuntunan Tuhan memperlengkapi mereka, baik itu kesehatan, kekuatan, hikmat akal budi, kebijaksanaan dalam mereka mengajari kami berusaha keras bekerja mencari berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab orang tua kami, sehingga melalui itu semua ya Tuhan kami boleh beroleh berkat yang mampu kami gunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bantu kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sekolah hari Minggu Murung Pudak ini atau dimanapun berada, untuk boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, gimana adik-adik? Masih semangat? Harus semangat ya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan
Uang persembahannya dipersiapkan, namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terkhususnya kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami di dalam mereka bekerja. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang lagi kalian semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beta. Wah, kita udah ada di akhir ya. Jadi jangan nakal-nakal. Oke, sekarang lipat tangannya 1, 2, 3. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kami mohon terus berikan kami hati yang mau untuk selalu memuji nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan kembali berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami. Dan di akhir kami ini kami mau terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik di rumah sekalian dan kami semua di tempat ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.